saya mendapat tugas untuk membuat basic design dari kawasan istana yang terdiri kurang lebih 12 bangunan. Istana, lapangan upacara, istana, kantor presiden, pavilion presiden, kemudian set press, set apa namanya? Sekretaris Negara. Ya pokoknya lengkap lah itu. Ada museum kecil, ya. Terus kemudian ada apa namanya? Pavilion apa lagi? Wisma, ada wisma. Dan terus ada utilities buildingnya di belakang, ya. Terus kemudian ada pas pampres gitu. Jadi sebanyak itu kita kerjakan, itu sudah rampung dan siap untuk ditenderkan. Yang sudah ditenderkan adalah kantor presiden, lapangan upacara, istana. Sekarang masuk ke pavilion presiden. Ya. Nah, itu yang sedang ditenderkan. Mudah-mudahan segera bisa selesai. Nah, yang sudah dikerjakan, kantor presiden, terus kemudian istana, dan lapangan upacara itu. Nah, kasusnya di lapangan itu adalah masalah tanah yang paling banyak. Ya. Tanahnya itu ada banyak klaisil. Klaisilnya macam-macam. Ada yang masih berupa bubuk begitu, tanahnya agak kehitam-hitaman, ada pasir-pasirnya seperti itu, klaisilnya. Tapi ada serpihan-serpihan, ada yang berupa gumpalan batu yang sangat keras gitu, ya. Sangat keras, tapi yang keras apapun kalau kerendam air dia akan menjadi tanah liat suatu saat gitu loh. Nah, ini masalahnya. Jadi pemilihan konstruksi kita di lapangan, kalau saya itu kebetulan saya dapatkan tugas mengerjakan fisiknya itu adalah kantor presiden. Kualitas tanahnya cukup bagus, klaisilnya agak jauh di bawah, kalau pondasinya saya bor di situ 20 meter nggak ada masalah. Hanya saja, nah ini patung apa namanya Garuda itu duduk di bukit. Ujung sayap kiri kanan itu jatuh ke bawah dari itu 30 meter. Dari badannya patung itu ya, apa namanya gedung itu, 30 meter. Nah, itu masalahnya. Jadi kita itu seperti mencekram bukit itu. Lebarnya itu 230 meter. Lebih lebar dari GBK, kurang lebih GBK itu 175,1 kalau nggak salah ya. Ini 230. Yang harus selesai 1 tahun kerja. Itu. Jadi bisa bayangkan itu, ini lebih besar dari GBK tapi kerjanya 1 tahun. Itu yang tugas saya yang fisik ya. Yang lainnya saya nggak ikut, saya hanya sebagai ini aja membuat basic design. Tapi basic design-nya ini rasa detail ya. Sudah semuanya sudah ada sebenarnya, tinggal detail-detailnya aja. Nah itu, jadi pekerjaan saya sebenarnya sudah selesai. Nah kebetulan saya itu mendapat tugas satu, ada yang menang itu yang tugas itu komplek istana ini, kemudian apa namanya Masjid Agung yang harus muat 35.000 gitu ya. Tanahnya cukup luas, 12 hektar, cuma yang bisa dibangun 3,5 hektar. Lainnya kita bikin danau untuk menampung air hujan. Nah, nanti kita bisa perlihatkan seperti apa sih desainnya gitu. Nah, tugas saya sekali lagi hanya sampai basic design karena saya tidak memenuhi syarat. Kan saya tidak punya SKA. Ya, itu SKA itu harus tertentu. Tapi tim kita yang terdiri dari 71 orang sudah lengkap sekali. Dari jalan, dari ahli jalan, ahli structure, ahli tanah, landscape. Nah, itu semua ada, termasuk interior dan seperti cuma itu sampai basic design gitu.
Nah, basic design ini saya diperintahkan oleh Presiden untuk mengawalnya supaya jangan berubah. Itu tugas saya itu. Nah, gitu juga masjid. Ya, masjid tentu saya bekerja sama yang ahli-ahlinya ya supaya tidak menyalahi gitu. Itu siap juga untuk ditenderkan. Sudah selesai juga. Ada tugas tambahan yaitu kantor PUPR. Minta saya juga mengerjakannya. Nah, ini juga siap ditenderkan gitu ya. Jadi tanah PUPR itu aneh juga, yang ngatur tanah di sana ada PUPR tapi tanahnya terbelah oleh jalan yang lebarnya kurang lebih 80 meter itu. Nah, itu jadi tanahnya besar sebenarnya tapi terbelah. Ya itu yang kita kerjakan, cuma ada titipan-titipan yang baru karena Pak Presiden merasa tidak puas melihat desain-desain yang ada seperti desain jembatan tol itu nggak puas. Kemarin saya ditelepon oleh Pak Menteri PUPR untuk mendesain itu gitulah. Sudah saya sampaikan, sudah saya berikan desainnya. Ada sebanyak 12 desain saya berikan itu dalam waktu 2 minggu. Nah, kemarin nggak tahu nanti yang dipakai mana gitu ya. Tapi saya udah kasih desainnya itu. Karena waktu itu kita ngumpul dengan para ahli dan sebagainya di lapangan di sana di IKN, tampak beliau tidak puas dengan desainnya. Gitu. Ya minta tolong saya untuk mengembangkan. Saya bukan ikut bisnisnya, tapi saya ikut membantu desainnya. Ya, desain aja gitu ya. Nah, itu sudah begitu, telepon baru lagi, saya diminta juga, memang ini idenya lama ini. Masalah apa botanical garden. Dulu saya minta tanah 100 hektar untuk botanical garden yang ada di depan istana, tapi kalah suara lah kita, tidak dikabulkan oleh apa namanya yang bikin master plan-nya ini ya. Tapi justru dapat tanah di belakang istana ya hutan itu, jadi aneh juga gitu ya. Nah ini di depan itu malah dipakai gedung-gedung Menko-Menko gitu, yang rasanya kurang serak buat saya sih. Itu aja masalahnya. Jadi di sini keadaannya seperti itu, saya hanya dapat tugas seperti tadi ya, basic design gitu. Tapi Presiden khusus mengatakan kepada saya untuk mengawal sampai selesai itu ya. Masalah estetik terutama dan kenyamanan dari bangunan itu. Kita sekarang tidak bisa lagi seperti dulu. Bangunan-bangunan itu haruslah green. Ya, green artinya bagaimana energi di situ sehemat mungkin ya. Sedangkan di sana ada masalah seperti Jakarta juga panas, terus anginnya juga tidak terlalu tidak besar, gempa boleh dikatakan tidak ada. Jadi masalah konstruksi itu concern sebenarnya keadaan tanahnya sendiri gitu ya. Dan peran geoteknik ini penting sekali gitu. Nah, kebetulan di tempat kita tanahnya bagus. Nah, kalau istana ada clay shell-nya cukup keras di situ. Ya, berat itu mereka tuh ya. Mahatnya itu juga besar. Ini kerusakan ininya alat-alat juga besar di situ karena keras banget. Diledakkan juga gimana gitu loh ya. Ya itu. Jadi keadaan di situ lebih banyak kita berhati-hati masalah tanah. Kualitas tanahnya sangat berbeda dengan tanah kita di Bandung, walaupun sebenarnya ada juga clay shell itu di daerah Purwakarta yang menuju terowongan yang dibuat oleh KCIC itu kan ada juga clay shell-nya gitu ya. Nah, clay shell ini kan juga bahayanya kalau kena air, sebenarnya kalau nggak kena air nggak apa-apa. Kena air dan udara, terkontaminasi itu ya dia bergerak gitu. Kalau dulu pengalaman kita mengerjakan GWK di Bali, masalah kapur itu banyak gua-gua di bawahnya. Tapi itu kita mudah ngatasinya. Kita bikin rap ini ya, bikin rap begitu di pondasinya ya walaupun ada gua dia tetap aja kayak jembatan ngambang gitu. Kalau di sini nih takutnya sliding. Kita pakai tiang pancang, takut dia sliding. Tapi kalau pakai bor keras sekali. Nah ini permasalahannya. Jadi
kita lakukan akhirnya bor, tapi cepat kita tutup supaya dia tidak terkontaminasi dengan udara maupun air. Itu cara yang kita atasi sekarang di sana. Nah, kemudian ada pengerjaan bilah-bilah itu yang seperti, nanti saya putar dulu video ya, supaya lebih jelas. Coba lihat. Nah, ini nih yang garis-garis itu bilah-bilah itu dari Kuningan nanti itu. Nah, yang terdiri ada 4.560 bilah ya. Sekilas kayak rumah adat Padang tuh. Ini kita pakai Garuda. Karena begini, Garuda ini kan kita sudah kenal. Jadi seluruh masyarakat kita yang konon 1.400 suku itu, ya sudah semua mengenal itu. Namanya Garuda ini. Saya khawatir kalau kita ngambil rumah Padang, Ansih gitu ya, kita kembangan atau Bali atau Jawa dan sebagainya itu, saya takut yang sebagian dari yang tidak terpakai itu cemburu gitu. Nah, akhirnya kita ngembangkan Garuda itu sebagai gedung. Gitu. Nah, di dalam gedung ini sebenarnya kalau kita buat lantai seperti kebutuhan yang dulu disodorkan kepada kita minta 2.800 meter square, sebenarnya mudah sekali diatasi karena sekarang itu space-nya sebenarnya bisa 3 hektar ya. 30.000 meter itu bisa di dalam. Nah, sekarang kenyataannya hanya presiden berkantor di situ dan stafnya yang hanya memerlukan 8.000. Maka dari itu ide saya dan kebetulan Pak Presiden juga setuju, itu kita buat hutan di dalam taman gitu, di dalam sayap itu. Nah, seperti ini kurang lebih ini. Ini strukturnya semua customize, kita buat sendiri, kita desain sendiri. Tidak ada barang seperti dari toko gitu ya kita pasang di sini, saya nggak mau. Ini semua kita customize gitu. Nah, kalau ini istana ini. Nah, ini istana ini sebenarnya lebih bersifat formal di mana nanti presiden menerima tamu itu di sini. Ya, di istana itu. Nah, di belakangnya Garuda itu kantornya presiden yang sehari-hari ngantor di sana. Itu. Nah, ini adalah pavilion di mana nanti presiden siapapun tinggal di sini gitu. Nah, view-nya ngadep ke kota juga. Kurang lebih seperti ini. Ya, dia lihat ke bawah, ini tempat ngopi-ngopi ini. Nah, ini ada masjid kecil, kita buat masjid kecil yang bisa muat 200 orang, mungkin presiden dengan tamunya atau staf-stafnya itu bisa sembahyang di di pavilion itu, ya. Ini adalah museum kecil untuk koleksi-koleksi istana. Nah, tanahnya semua itu tidak ada rata. Ini saya ambil dia hanya selantai saja ke atas, menonjol di atas tanah, di atas jalan, lainnya menurun ke tebing-tebing itu. Ya, ada 4 lantai, ada 3 lantai gitu. Semua ini nggak ada tempat rata. Satu ini agak saya taruh di bukit karena dia ini pas pampres. Pas pampres, nah ini di bagian belakang sekali, di pinggir jalan belakang yang memang juga khusus nanti hanya diperbolehkan untuk ke kawasan istana itu, yaitu utilities itu. Kemungkinan besar nanti karyawannya akan masuk di sana, tidak lagi masuk dari samping itu, supaya tidak mengganggu tamu. Jadi itu. Nah, ini yang sedang dikerjakan, coba kamu pakai kursor. Nah, ini kurang lebih suasana nanti yang kita harapkan di dalam sayap patung itu ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih kalau cuacanya bagus, presiden bisa. Nah, ini yang paling bawah ini ya. Ini kurang lebih 30 meter dari lantai kantor presiden nih. Sayap kiri dan sayap kanan. Nah, bisa turun seperti ini atau nanti turunnya pakai lift. Gitu. Nah, ini yang paling bawah ini. Nah, kita inginnya dalam hutannya seperti hutan tropis lah. Kan kita di Kalimantan gitu loh ya. Nah, ini kita coba-coba nih masih ini.
Ya. Tidak terlalu banyak cut and fill-nya karena kami khawatir longsor. Ya, walaupun di dalam tanah ini toh tidak akan ada air ya yang masuk. Dan sistem pengairannya juga kita itu pakai driftingnya jadi drip ya supaya tidak sulit gitu. Nah, ini di bawah ini di bawah ini. Nanti kita lihat kalau kita ini punya skywalk di atas itu di ketinggian kurang lebih 30 meter ya. Nah, ini menuju ke skywalk-nya di atas ini. Tetap di masih bagian sayap ini, tapi di atasnya nih. Ini masih di bawah ini. Nah, ini di atas, udah mulai di skywalk di atas ini yang 30 meter dari tanah. Ini kurang lebih suasananya akan seperti ini. Angin kiri kanan itu masuk karena tidak ada jendela, tidak ada kaca ya, menembus saja. Makanya kita bisa buat taman ini. Ya. Ini di atasnya ini. Jadi kita apa namanya melayang begitu. Nah, supaya orang tidak terlalu ngeri, makanya di bawah kita tanamin yang cukup padat. Supaya orang lihat ke bawah atau lihat kanopinya tanaman ke bawahnya gitu. Nah, ini depannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu nanti bisa acara-acara kalau cuacanya bagus bisa di sini melihat kota ya. Melihat kota bagus sekali. Kemarin kami di bawah ini kurang lebih di situ sudah bagus sekali view-nya ke bawah itu ya. Apalagi dari atas ini. Ini ground floor-nya apa nama kantor presiden tuh ini. Nah itu, ya. Nah dia naiknya itu pakai funicular untuk supaya orang yang punya handicap juga bisa naik dan eskalator. Ya. Dan di bawahnya, di sampingnya harus selalu ada, ini persyaratan aja, selalu ada tangga. Seandainya listrik macet atau apapun kejadian-kejadian yang sifatnya darurat itu bisa cepat dilakukan untuk mengatasinya itu. Nah, itu jadi kantor presiden tidak semudah kantor-kantor biasa ya, karena masalah security terus masalah ketahanan dari gedung itu yang kita telah lakukan. Ya tentu saya melibatkan ahli-ahli, nah terutama juga masalah termal ya, karena kita memakai Kuningan, selubung itu Kuningan yang jumlah modulnya itu kurang lebih 4.560. Jadi kita memerlukan barcode untuk memudahkan kita nanti merangkai di apa namanya di langsung di tempat itu gitu loh. Nah, ini harus ada kerjasama yang baik antara pelaksana main structure dengan kita. Kalau kita tidak sama, barcode-nya beda kan susah nanti gitu. Ya, ini penting sekali karena kita mengandalkan itu, teknologinya itu. Nah, mengenai thermal dari gedung itu, karena orang malah ini pakai Kuningan akan panas dan sebagainya. Kalau kita itu hanya mampu pakai ini studi smart geometry ini apa namanya softwarenya ini gitu loh ya. Nah ini kalau kita apa namanya pasang ininya thermalnya apa namanya bilah-bilahnya itu separuh dia masih kuning. Ya, ada 50% itu lubernya akan kuning. Nah, kalau 100% kita udah biru, artinya sudah nyaman gedung itu ya. Masuk pada kriteria bahwa Garuda ini, gedung Garuda ini sudah nyaman gitu. Nah, itu persyaratan-persyaratan itu sudah juga diuji secara real gitu, bukan dari kita saja, tapi ahli-ahli yang meragukan. Ya kita biarkan silakan uji gitu. Nah ternyata hasilnya sama dengan kita
Karena nanti panasnya kuningan itu dia akan cuma berjarak 30 cm, setelah itu dia terbang gitu. Jadi nggak akan ke dalam. Itu kurang lebih ya. Jadi karena kuningan sebenarnya dia kan bahan yang kurang baik untuk pengantar panas sebenarnya. Karena ada campuran-campuran yang beda. Kecuali tembaga. Kalau tembaga itu agak gitu. Nah, oke. Ini yang kita pakai apa namanya smart geometry ini yang kita pakai untuk menguji thermal dari gedung itu gitu. Apalagi nanti itu kan belum kita pakai tadi itu sayuran-sayuran yang di dalam itu kan bikin nyaman juga, bikin dingin juga gitu loh. Itu kan belum dihitung, kita baru ngitung polos aja gitu. Oke, terus lanjut. Nah, itu jadi kenapa kita pilih Garuda supaya itu apa namanya? Supaya tidak ada kecemburuan dari suku yang begitu banyaknya, yang masing-masing punya identitas sendiri-sendiri. Ya, macam-macam kan. Nanti kita menghindari supaya keributan tidak terjadi. Dan kenyataannya begitu. Malah orang sana pun nggak nuntut harus pakai rumah panjang itu, enggak. Dia malah bilang ini, ingat katanya menekankan pada salah-salahnya ini bikin istana Nusantara jadi semuanya. Jadi jangan ego pengen mentang-mentang di Kalimantan pengen itu hebat tuh mereka itu. Ya jadi itulah. Jadi dari suku-suku yang 1.300 itu belum ada keluhan apa-apa. Ya, menyatakan mereka senang saja karena merasa adil gitu. Ya, itu sebabnya kita pilih Garuda itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, pilar-pilarnya itu ya sedikit ada simbolik, ada pesan-pesan juga. Itu jumlah dari apa namanya provinsi kita. Nah, kita sediakan kosongnya juga. Nanti kalau kita bisa ngejajah yang lain, ya bisa nambah lagi provinsinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, diharapkan ini di dalam ini bisa 5.000 orang. 5.000 orang. Kalau ada acara-acara besar, misalnya acara 17 Agustusan, atau menyambut apa, bisa juga di lapangan ini pakai tenda, kemudian juga yang di dalam sekian cukup. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut saya tempat ini memang sudah indah. Secara alam itu indah. Ya, konturnya bagus sekali. Landscaper kita itu cuma nambah-nambah saja, sudah indah. Ya. Nah, ini paling nanti mana tanaman yang tidak boleh nutup gedung supaya tidak susah-susah bikin ketutup gitu loh ya. Nah itu kita hindari dari situ. Nah kerjasama kita dengan landscaper kita sudah dari awal. Kemudian juga yang kontraktornya nanti juga harus berkoordinasi dengan kita gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Memang terasa memang membangun gedung sekarang itu apalagi istana rumitnya setengah mati. Ya ada ya macam-macam lah. Anda kan tahu kalau istana itu seperti apa. Nah, kebetulan GWK apa namanya Garuda ini maintenance-nya free maintenance. Bajanya baja tahan karat yang namanya korten tadinya. Patennya korten ya. Nah, itu kita pakai supaya kita tahulah maintenance-nya di kita kan sulit tuh ya. Nah, cuma nanti pewarnaannya harus diwarna atau enggak? Karena di dalam kan pengennya agak terang lah. Nah, mungkin kita cat, terpaksa dicat, tapi luarnya tidak. Nah, itu kita baja ini memang ada ininya. Sekian bulan dia akan masih berbentuknya karat. Setelah setahun gitu dia mulai gelap kayak kopi gitu warnanya, akhirnya berhenti coklat gelap gitu ya, kayak kopi itu bagus sekali warnanya itu karena dia campurannya macam-macam bajanya itu. Nah, ini kita sedang apa sudah selesai merencanakannya, sudah ada pemenangnya yaitu PP dengan Wika ya, Pak Dikar ya, lupa saya itu. Nah, itu pemenangnya ya kita hanya ngesupnya saja. Kedua, jadi karena ini terbuka, tapi kita juga di situ banyak monyet, banyak apa binatang lain, kalong segala macam supaya tidak masuk. Tetap kita pakai apa namanya, pakai expanded gitu supaya
tidak terjadi lagi monyet masuk dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih ceilingnya nanti seperti ini, atau diperlukan seperti itu atau tidak nanti. Karena kita juga mengharapkan matahari tetap masuk supaya tumbuhannya bisa hidup gitu.